Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, mulai ya. Mulai ya, semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Kira-kira sudah siap belum belajar fisika hari ini? Oke, kalau sudah siap, berarti kalian semua harus fokus ya. Jangan sampai ketika kita belajar ada yang mikir hal-hal yang lain. Jadi, kita fokus untuk belajar fisika. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya sama kalian, kira-kira kalian tahu nggak sama karet? Tahu ya. Dulu waktu pelajaran di SMP dan di SD kalian tahu bahwa karet itu adalah benda elastis. Ya. Jadi kita akan belajar tentang itu ya. Kita akan belajar tentang itu di mana nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui apa itu elastisitas, kemudian apa itu sifat-sifat elastis, ya, sifat-sifat elastis, dan mengetahui benda-benda elastis yang ada di sekitar kita. Ya, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau tunjukkan gambar ini. Nah, Ibu bagi dulu ya kelompoknya sebelum kita mengulas gambar ini. Ibu bagikan kelompok dulu. Jadi silahkan duduk sesuai kelompoknya. Sudah? Kemudian Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Ini untuk kelompok 2 dan 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nanti masing-masing kelompok punya tugas masing-masing ya, dibagi. Ada yang nulis, ada yang mencari informasi lewat buku atau sumber yang lain. Kemudian nanti ada yang mengkomunikasikan. Pilih satu orang dari kalian. Yang mencari sumber boleh 3 orang, boleh 2 orang. Yang nulis 1 orang aja. Yang mengkomunikasikan juga 1 orang aja ya. Yang jelas hasil dari LKPD itu merupakan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Jadi nggak ada yang nggak kerja, semuanya kerja gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita lihat gambar berikut. Ibu besarin dulu ya. Nah, ada gambar apa kira-kira di sini? Kasur? Kasur tingkat. Kalau Ibu sih lebih ke spring bed ya, kasur tingkat ya, lebih ke spring bed. Setelah melihat gambar ini, kira-kira apa sih yang ada dalam benak kalian? Tidur. Ya, tidur ya. Oh, lihat kasur pengennya tidur, Bu, gitu ya. Kemudian, apalagi yang ada di benak kalian kira-kira? Ibu ngapain sih ngasih gambar kasur pas lagi pelajaran, bikin ngantuk aja gitu ya? Atau ada yang lain? Bu, itu buat apa sih? Gitu. Apa sih Bu, itu hubungannya sama elastisitas gitu ya? Iya. Jadi sebelum kita cari tahu apa hubungannya sama elastisitas, kita lihat dulu. Dari ketiga gambar berikut, apa yang kalian rasakan ketika beristirahat di tempat tersebut? Misalnya kalian berada, saya nih habis motoran nih misalnya ya. Saya Bu, motoran dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya gitu. Terus mau istirahat, misal. Siapa tahu kan ada yang motoran dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya, misal ya. Terus saya mau istirahat. Kira-kira nyaman yang mana sih? Nyaman yang spring bed. Menurut kalian seperti itu? Oke, coba kalian ungkapkan apa pendapat kalian. Oh, saya kalau seandainya istirahat, saya lebihnya di sini nih. Saya lebih enak di sini nih, gitu ya. Silahkan diskusikan bersama kelompok kalian, kemudian tuliskan di LKPD-nya. Silahkan. Kira-kira mana yang membuat kalian lebih nyaman? Kalau versi ibu lebih nyaman di, ya ibu lebih nyaman di sini. Tapi ada juga orang yang nggak enak tidur di spring bed karena mantul-mantul katanya seperti itu.
Ada yang orang-orang tua tuh yang nggak senang tidur di spring bed ya. Tuliskan pendapat kalian, ya. Oke, sudah dituliskan pendapatnya? Oke, sudah dituliskan pendapatnya? Sudah dituliskan pendapatnya? Yang kedua ini ada apasnya, nah, lebih terasa lah, ya, tapi belum seempuk yang spring bed. Barangkali ada yang merasa di karpet lebih empuk, kan kita nggak tahu ya, beda-beda. Kenyamanan orang tuh beda-beda. Kalau capek banget. Iya, karena capek banget, meskipun karpet rasanya enak gitu ya. Ini siapa yang nyatet, siapa yang komunikasikan nanti? Ya. Sama. Mau pendapat siapa dulu ini? Silahkan.
lebih enak yang mana. Terus ini misalnya siapa? Misalnya ini Niko, merasa lebih enak yang mana. Terus ini siapa? Bella misalnya. Saya lebih enak yang ini, Bu, gitu. Berarti ini hadiah aja nulis apa saya? Uh, Berarti ada ada aja saya nulis, beli kamu berapa? berpendapat aja. Kalau menurut saya mungkin gambar 3 ya, yang spring bed. Karena kan memiliki ya busa yang lebih banyak dan juga ada di dalamnya itu ada seperti per yang apabila kita beristirahat di atas tersebut maka ada Lebih enak gitu ya. lebih enak. Berarti kalau Ibu boleh nyimpulkan ya, nomor 3 karena punya busa yang lebih banyak dan ada dibantu dengan pegas gitu ya, pegas atau per di dalamnya gitu. Nah, Bella mungkin bisa memberikan pendapatnya, dituliskan di situ. Sepakat dengan Niko karena mungkin seperti itu. Ya. 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 Sudah? Tulis sepakat dengan Niko gitu. Iya, sepakat dengan Niko. Terus ini juga ditulis. Gitu. Itu aja nggak apa-apa. Oke, Ibu anggap sudah ya untuk menuliskan pendapatnya. Sekarang silahkan dari pendapat kalian buka bukunya dan di situ juga ada bacaan ya, materi ajar. Nah, di situ kalian baca kira-kira dari 3 gambar ini apa yang bisa kalian simpulkan keterkaitan dari gambar ini dengan elastisitas. Coba ditulis di nomor 3. Yang bertugas cari referensi siapa? Bella. Oke. Ya. Kalau karpet sama apa sih itu namanya? Tilam. Kalau bahasa kita tilam ya. Atau tikar Palembang bisa juga seperti itu ya. Tilam Palembang, kasur Palembang, kasur lantai gitu ya. Beda, jelas beda. Kalau primbed kan pasti bisa mantul kan? Nah, itu. Apa tuh hubungannya sama elastisitas? Nah, itu. Silahkan disimpulkan di situ. Kapuk. Ini dulu. Ini nanti kita bahas. Ini dulu. Yang ini nanti kalian silahkan milih yang mana benda elastis, tinggal dikasih centang. Misalnya yang mana. Nah, itu tuh tadi
kasur tuh kan ada 3 tuh, ada karpet. Nah, tadi kan kalau karpet sama kasur itu kan nggak bisa mantul tuh kayak spring bed. Nah, kenapa? Karena apa? Apa hubungannya dengan elastisitas Jadi gitu? di gambar tersebut, di salah satu gambar tersebut, Sinbad memiliki energi tugas, yang dimana energi tugas ini merupakan implementasi dari em, sifat elastisitas atau kekenyalan, di mana ketika ada gaya dari luar yang menekan tugas tersebut, maka bentuk tersebut akan kembali seperti semulanya walaupun energi yang diberikan besar atau kecil. Jadi dari 3 gambar tersebut salah satunya gambar spring bed memiliki hubungan dengan elastisitas. Dari ketiga gambar tersebut yang memiliki hubungan dengan elastisitas hanya gambar 3 Ya. tadi itu kan. Kalau Ibu simpalkan apa yang sudah disampaikan Niko ya, yang hanya nomor 3 karena ketika diberikan gaya baik besar atau kecil dia bisa kembali ke bentuk semula. Nah, silahkan dituliskan di situ. Ada kendala? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke, kelompok 1 ditunggu ya. Kelompok 2 sama kelompok 3 sudah selesai memberikan kesimpulan. Hubungan dengan elastisitas terdapat pada gambar 3, yaitu spring bed. Karena pada spring bed tersebut terdapat pegas atau per yang diselimuti oleh busa yang dimana Sambil dilihat ya, yang selanjutnya itu apa. Bisa. Sambil menunggu kelompok yang lain. Kalau sudah sambil dilihat selanjutnya apa? Iya, boleh. Nah. Sambil menunggu kelompok yang lain. akan kembali ke bentuk asalnya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, selanjutnya di LKPD tersebut ada 6 buah gambar, ya. Kalian diminta untuk apa? Memilih mana itu benda elastis dan benda plastis. Benda elastisnya silahkan dicentang. Kemudian jawab pertanyaan yang di belakangnya. Oke, sesuai dengan referensi yang sudah ada ya tentunya. Tinggal dicentang aja. Kalau nggak dicentang berarti itu masuk dalam benda plastis. Oke. Sudah dicentang? Oke, nih. Sebutkan benda elastisnya apa dari gambar itu tadi, benda plastisnya apa, kemudian tuliskan kesimpulan dari ini. Dari gambar itu kenapa kalian milih yang plastis itu ini, yang elastis itu ini. Udah. Oke. Yang lilin, yang plastisin, lilin, Itu plastisin ya, bukan lilin. Ada mentega, plastisin. Terus satunya tanah liat, bukan lumpur ya, tanah liat. Itu kalau yang agak kurang jelas yang gambarnya
kayak tanah coklat itu tanah liat bukan lumpur ya. Tanah liat. Kira-kira masuk elastis atau plastis menurut kalian? Istirahat di atas apa tuh namanya kasur Wak? Spring bed. Dua orang. Dua aja Bu. Nah, nggak mau lagi. Tadi hasil diskusi di atas, tuliskan kesimpulan yang dapat kalian buat. Dari benda plastis sama elastis tadi. Kesimpulannya adalah elastis. Kalian mengambil elastis itu ini karena apa? Plastis ini nih karena apa? Kemampuan benda untuk Ya, elastisitas itu kembali ke bentuk Bentuk semula. Sudah? Sana sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Oh, tinggal iya. plastis. Sehingga ketika benda tersebut dikenai gaya, benda tersebut akan mengalami perubahan berikut. Oke, langsung benda plastisnya contohnya apa? Elastisnya apa? Sudah? Sudah selesai? Baik. Kita sambil tunggu kelompok yang lain ya, sebentar lagi. Silakan dipersiapkan siapa yang tadi yang mau mengkomunikasikan, ya. Disiapkan. Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu mau dengarkan pendapat dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan kelompok 1 ke depan, siapa yang mau komunikasikan? Ya, di sini. Oh, ya. Oke, silahkan. Oke teman-teman semua, meminta perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai gambar yang ada di depan ini. Oke, akan saya bacakan. Pada gambar pertama, gambar yang ini, dari gambar tersebut terasa cukup keras karena tidak memiliki kapas atau busa yang banyak, sehingga ketika kita beristirahat di atasnya kurang nyaman bagi beberapa orang, ataupun juga ada beberapa orang yang terbiasa beristirahat di tempat seperti ini. Jadi ketika ia merasa tempat istirahatnya seperti yang di tengah ataupun di samping, maka ia akan terasa tidak nyaman seperti itu.
karena sudah terbiasa Pak beristirahat pada yang gambar satu. Untuk gambar yang kedua terasa lebih empuk karena memiliki sedikit busa di dalamnya, dan yang mungkin dari ukurannya juga yang lebar dan bisa memuat beberapa orang untuk beristirahat di tempat tersebut. Dan pada gambar 3 memiliki busa yang banyak dan juga memiliki pegas atau per dalamnya. Oleh karena itu ketika kita beristirahat di atasnya, implementasi dari sifat elastisitas yang dimana ketika kita beristirahat di atasnya ada rasa nyaman bagi orang yang beristirahat di tempat tersebut. Oke, untuk soal yang kedua, Langsung dibacakan saja Oh, ya. pendapat temannya. menurut pendapat saya, dari 3 gambar tersebut mana tempat yang lebih nyaman menurut saya? Menurut saya pada ketiga gambar ini tempat yang lebih nyaman untuk beristirahat terdapat pada gambar 3 karena memiliki busa yang lebih enak dan dibantu dengan energi pegas untuk memberikan kesan yang lebih nyaman ketika beristirahat. Dan anggota saya selanjutnya, Bella, sepakat dengan pendapat saya yang mengenai gambar 3 dan juga kelompok-kelompok saya yang lainnya juga sepakat dengan pendapat saya. Iya, nggak apa-apa. Untuk soal selanjutnya, pada nomor 3, apa hubungan ilustratif tersebut dengan elastisitas? Menurut diskusi kelompok saya, pada ketiga gambar tersebut yang memiliki hubungan dengan elastisitas terdapat pada gambar 3, yaitu gambar spring bed. Karena pada spring bed tersebut terdapat pegas atau per yang diselimuti oleh busa, yang dimana ketika pegas tersebut terkena oleh gaya luar, baik besar maupun kecil, maka akan kembali ke bentuk semula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, Ibu mau dengar pendapat dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang nomor 3 sama nomor 5. Oke, sudah? Coba kelompok 2 dulu, ya nomor 3 sama nomor 5, siapa yang mau membacakan di depan, mengkomunikasikan di depan? Tiga sama 5 ya? Oke. Oke, Maju dikit, teman-teman semua. biar kelihatan. Ya. Minta perhatian sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hubungan ilustrasi yang ada di depan ini dengan elastisitas. Jadi di gambar yang pertama itu kita lihat kalau ada karpet yang di bawahnya itu alasnya sangat keras sehingga apabila kita berbaring di atasnya badan akan terasa lebih sakit. Tapi ada beberapa orang juga yang mungkin sudah terbiasa tidur atau beristirahat di tempat tersebut. Untuk gambar yang kedua ada yang bisa kita sebut spring bed. Oh, yang kedua itu kasur lantai gitu aja. Kasur lantai itu akan terasa sedikit lebih empuk karena memiliki sedikit busa. Dan gambar yang ketiga ada spring bed yang pasti akan terasa lebih enak dan nyaman apabila kita tidur di atasnya karena terdapat busa yang banyak, serta dari spring bed ini tuh ada per di dalamnya yang akan mengikuti bentuk tubuh kita. Apabila kita kembali berdiri, dia pun akan mengikuti kembali ke bentuk semula. Iya, kembali hubungannya ke bentuk dengan elastisitas. Iya. Oke, yang nomor 5 silakan bacakan. Iya, yang ini. Untuk yang nomor 5, jadi diskusi kami mendapatkan kesimpulan bahwa elastisitas itu adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula. Dan sifat elastis ini terjadi apabila benda tidak melebihi batas elastisitasnya. Sedangkan contoh dari benda yang elastis itu adalah spring bed ini tadi, yang gambar ke nomor 3. Iya, ini kan ada nih. Kalau diambil dari contoh lain itu karet gelang. Karet gelang, terus apa lagi? Ban mobil dan balon. Balon, oke. Yang plastisnya apa? Plastisnya itu ada lilin, ada mentega, dan ada
tanah liat karena dia tidak bisa kembali ke tempat Ya, semula. plastis ya. Ini lilin mainan ya, bukan lilin yang buat nyalain lampu. Ya, itu lilin mainan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 3 silahkan. Sama seperti kelompok 2 tadi yang kesimpulannya dibacakan ya. Nomor 3 sama nomor 5. Ya, biar tahu semua. Agak ke depan, iya. Ke sini sedikit. Oke, silahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Baik untuk nomor 3, untuk hubungan ilustrasi di sini dengan elastisitas adalah menurut kami untuk benda satu itu terasa keras saat digunakan karena untuk ukurannya yang lebar dan volumenya yang sangat tipis dan tidak memiliki busa di dalamnya. Lalu untuk benda 2, dia saat kita gunakan terasa sedikit empuk karena memiliki volume dari busanya itu sendiri lebih banyak dari yang gambar 1. Namun tetap saja kalau dibandingkan dengan benda nomor 3 akan jauh terasa lebih nyaman saat kita beristirahat di benda nomor 3 karena di dalamnya volume busa sendiri lebih banyak di gambar nomor 3 dan juga terdapat per atau pegas yang membantu untuk terjadinya elastisitas di kasur tersebut. Jadi saat kita berdiri di atas kasur yang nomor 3, kita akan kembali ke bentuk semulanya si kasur itu, sama halnya dengan elastisitas. Kemudian untuk nomor 5, kesimpulan yang kami buat adalah elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk aslinya, sama halnya dengan kasur tadi. Dan apabila sifat elastis melebihi batas elastisitasnya, maka benda tersebut akan rusak. Seperti karet, kalau kita tarik terlalu kuat, maka akan putus. Iya. Lalu untuk benda elastisnya, contohnya seperti kasur tadi, ban, gelang karet, dan juga balon. Sedangkan benda plastisnya, contohnya ada di gambar yang ada di nomor 3, yaitu ada plastisin, mentega, dan juga tanah liat. Oke, beri tepuk tangan. Ya, Ibu mau menanggapi ya apa yang sudah kalian sampaikan. Betul sekali, kalau kita rasakan kasur 3 akan lebih empuk karena di situ dibantu oleh yang namanya pegas atau per bahasa kita ya. Yang mana ketika kita akan rebahan, dia akan kembali ke bentuk semula. Kemudian yang termasuk dalam benda-benda plastis dan benda elastis ya. Sebenarnya semua benda itu punya yang namanya elastisitas, tapi mereka punya yang namanya batas elastis. Besi itu Bu keras, apakah dia bisa disebut dengan elastisitas? Bisa dikatakan benda elastisitas? Iya, besi itu masuk dalam benda yang elastis, tapi elastisitasnya itu sangat kecil sekali. Jadi ketika kita beri gaya yang berlebih, dia akan bisa rusak ya. Sama seperti kertas. Kertas itu masuk benda elastis nggak Bu? Iya, kertas masuk dalam benda elastis, tapi batas elastisitasnya sangat kecil sekali. Jadi sehingga kita robek sedikit, dia akan langsung rusak. Beda halnya dengan karet. Karet itu batas elastisitasnya sangat tinggi, ya, sangat besar. Jadi ketika kita beri gaya, tidak mudah untuknya menjadi rusak atau putus ya. Jadi itu yang bisa Ibu berikan penegasan ya, berikan penegasan terkait dengan materi tersebut. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada? Atau ada yang mau menanggapi? Tidak? Oke, kita tarik kesimpulan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Sebelumnya nanti LKPD-nya silahkan dikumpulkan di akhir pertemuan ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kita dapat menyimpulkan bahwa elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda apabila diberi gaya, ya dia akan berbanding lurus dengan perubahan panjangnya dan bisa kembali ke bentuk semula yang disebut dengan gaya pemulih ya. Jadi dia ada gaya balik untuk kembali. Diberikan gaya sekian, jika dia juga akan bisa kembali dengan gaya tersebut ya, di mana
gaya tersebut berbanding lurus dengan perubahan panjangnya. Ya. Kenapa disebut dengan elastis, Bu? Ya, karena dia bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya apa, Bu? Benda elastis. Banyak tadi, ya. Contohnya adalah karet, kemudian balon. Benda plastisnya contohnya plastisin, mentega dan tanah liat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana bagaimana elastisitas itu ada di kehidupan sekitar. Jadi kita akan menyelidiki apa saja benda-benda elastis yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, minggu depan kita akan belajar itu. Silahkan dipersiapkan. Sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, doa mulai. Selesai. Oke, sekian dari Ibu. Silahkan nanti kita pulang ya. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam